kami dari kelompok 3 Manajemen Proyek dan Industri yang beranggotakan Taufikur Rahman, Hikmatul Fadilah, Solihatin, Randy Firmansyah, Echa, dan Radian Ilham, beserta saya sendiri, Endal Francisca Manik, yang mana pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator. Nah, kelompok 3 akan fokus membahas untuk materi yang bersumber dari buku Project Management for Engineering and Construction Second Edition yang dikarang oleh Galof dan Oberlinger, yang mana kami akan fokus dalam pembahasan di bab 6 dan di bab 7. Sebelum masing-masing anggota dari kelompok 3 memaparkan materinya masing-masing, di sini saya akan memberitahukan bahwa pada video kali ini kami akan membuat menjadi 3 sesi pemaparan materi yang mana pada setiap materinya akan terdiri dari 2 orang pemapar materi yang akan mempresentasikan materi mereka masing-masing. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertama, di mana pada sesi pertama ini kita akan mulai pembahasan dari bab 6, di mana untuk pembahasannya sendiri telah kami bagi menjadi beberapa poin-poin penting. Dan untuk di sesi pertama, kita akan mulai membahas mengenai perkembangan dari rencana proyek, orientasi pemilik, struktur organisasi, struktur rincian kerja, bentuk tim proyek, serta kick-off meeting. Nah, ketika seorang manajer proyek ditugaskan dalam mendirikan ataupun membuat sebuah proyek, pastinya tugas pertama mereka itu adalah mengumpulkan semua bahan yang menjadi latar belakang mereka dalam mendirikan sebuah proyek, yang mana latar belakang ini pastinya telah disediakan oleh organisasi sponsor. Nah, ini termasuk ke dalam studi kepemilikan dan kontrak yang telah ditandatangani oleh organisasi manajer proyek. Nah, di sini juga para pembuat proyek ataupun pembangun proyek harus memeriksa kembali dokumen-dokumen yang ada secara menyeluruh. Apakah ruang lingkup yang ada itu sudah jelas ataukah belum, dan memastikan anggaran yang telah disetujui serta jadwal kapan sih proyek itu akan dimulai dikerjakan dan tenggat waktu yang diberikan oleh organisasi sponsor dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi, kita telah terhubung oleh 2 pemapar materi pertama, yang mana untuk pemapar materi pertama itu adalah Taufikur Rahman. Kepada Taufikur Rahman, baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri rencana kerja atau development of work plan. Nah, ketika seorang manajer proyek ditugaskan untuk suatu proyek, tugas pertamanya adalah mengumpulkan semua bahan latar belakang yang telah disiapkan oleh organisasi sponsor. Nah, ini termasuk studi pemilik dan kontrak yang telah ditandatangani oleh organisasi manajer proyek. Dokumen-dokumen ini harus ditinjau secara menyeluruh untuk memastikan ada uang yang jelas, anggaran yang disetujui, dan jadwal yang menunjukkan tonggak utama untuk proyek, khususnya tanggal penyelesaian yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan dari proses peninjauan awal ini adalah menjadi terbiasa dengan tujuan pemilik, keseluruhan kebutuhan proyek, dan untuk mengidentifikasi informasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk memulai proses pengembangan rencana kerja untuk mendorong proyek. Untuk mengatur proses peminjaman, yang terbaik adalah membagi pertanyaan ke dalam 3 kategori yang menentukan proyek, yaitu ruang lingkup, anggaran, dan jadwal. Selanjutnya yaitu orientasi pemilik atau owner orientation, yaitu setelah manajer proyek telah melakukan tinjauan proses awal dan menjadi terbiasa dengan proyek, perwakilan resmi harus diidentifikasi dan pertemuan dijadwalkan untuk mengatur koordinasi yang diperlukan dengan pemilik. Selanjutnya, perwakilan pemilik melayani 2 peran dalam suatu proyek, sebagai peserta dalam memberikan informasi dan mengklarifikasi persyaratan proyek, dan sebagai peninjau penerimaan semua keputusan tim. Pemilik harus dianggap sebagai bagian integral dari tim proyek, mulai dari awal proyek dan berlanjut melalui semua fase sampai selesai. Selanjutnya, selama pertemuan awal ini, perwakilan resmi pemilik harus menetap
menetapkan prioritas untuk proyek. Ada 4 elemen yang menjadi perhatian proyek, yaitu kualitas, ruang lingkup, waktu, dan biaya. Dipahami bahwa kualitas adalah elemen yang harus dipenuhi. Pemilik harus menetapkan tingkat kualitas yang diharapkan dalam proyek. Harus ada saling pengertian kualitas antara manajer proyek dan perwakilan pemilik. Lingkup adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Ini dapat diperluas atau dikurangi oleh pemilik selama proyek berlangsung. Umumnya tergantung pada biaya, prioritas waktu, atau biaya yang ditentukan oleh pemilik. Seringkali waktu awalnya ditetapkan sebagai prioritas daripada biaya. Namun, biaya dapat diutamakan dari waktu ke waktu jika pasar berubah atau produk koordinasi lain muncul. Jika prioritas tidak ditetapkan, manajer proyek harus berusaha untuk mengoptimalkan waktu dan biaya. Selanjutnya, pada pertemuan awal ini juga memberi perwakilan pemilik dan manajer proyek kesempatan untuk saling bertemu. Pada pertemuan ini mungkin diinginkan untuk mengunjungi orang lain di organisasi pemilik yang memiliki peduli dengan proyek. Masalah yang perlu dibahas mungkin termasuk klarifikasi tujuan dan persyaratan, tingkat kualitas yang diinginkan, setiap keunikan tentang proyek, pembiayaan, badan pengatur, dan proses persetujuan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi atau organisasi struktur. Organisasi suatu perusahaan dapat memiliki dampak besar pada kemampuan pengelolaan suatu proyek. Jika suatu perusahaan berorientasi pada produk, maka akan diorganisasikan seputar produksi dan pemasaran produk. Dengan prioritas keputusan berfokus pada produk, perusahaan yang berorientasi layanan akan diorganisir untuk menyediakan layanan pelanggan. Desain dan konstruksi proyek adalah saran untuk mencapai tujuan bagi perusahaan untuk menyelesaikan produk atau layanan dan tidak mewakili fungsi utama perusahaan itu. Penekanan sekunder pada proyek ini dapat menghambat pekerjaan manajer proyek. Selanjutnya, keberhasilan manajemen proyek dalam organisasi metrik tergantung pada filosofi perusahaan dan sikap karyawan. Terlalu banyak penekanan dan disiplin dapat menyebabkan masalah waktu dan biaya. Demikian juga terlalu banyak penekanan kerja dapat menyebabkan inefisiensi dan masalah kualitas karena kehilangan kendali dan kontrak dengan departemen teknis. Karena itu harus ada keseimbangan antara pengelola proyek dan penyedia keahlian teknis. Rasa saling menghormati antar disiplin sangat penting. Manajer proyek bergantung pada keahlian masing-masing anggota tim dan mengakui bahwa setiap orang adalah pemain kunci dalam tim proyek yang sukses. Selanjutnya, sikap dapat melakukan harus ada dengan dorongan untuk menyelesaikan proyek berkualitas secara efisien yang memenuhi kebutuhan pemilik. Apa yang baik untuk proyek itu, baik untuk keseluruhan perusahaan, komunikasi yang efektif di antara anggota tim adalah suatu keharusan. Selanjutnya, secara singkat bisa dikatakan bahwa perencanaan pengembangan menghasilkan beberapa hal, termasuk yang pertama, perspektif karyawan dan manajer. Yang kedua, setelah masing-masing perspektif dibeberkan, seorang pemimpin bisa meminta karyawan atau anak buahnya memberikan feedback atas desain yang direncanakan. Cukup sekian. Selanjutnya, work breakdown struktur. WBS adalah tampilan grafis dari proyek yang menunjukkan pembagian kerja dalam sistem multilevel. Contoh ilustrasi sederhana dari WBS untuk proyek yang memiliki 3 fasilitas utama seperti kerja lapangan, utilitas, dan bangunan. Setiap fasilitas utama dibagi lagi menjadi komponen yang lebih kecil. Misalnya, fasilitas utama bangunan dibagi menjadi 3 bangunan: kantor,
pemeliharaan, dan gudang. Unit terkecil dalam WBS adalah paket kerja. Paket kerja harus didefinisikan secara cukup rinci sehingga pekerjaan dapat diukur, dianggarkan, dijadwalkan, dan juga dapat dikendalikan. WBS digunakan dari awal hingga akhir proyek untuk perencanaan dan pengendalian. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk mendefinisikan seluruh proyek, perbagian, dan menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk pertukaran informasi yang diperlukan untuk pengelolaan proyek. Selanjutnya, forming the project team. Konsep kunci dalam manajemen proyek adalah mengatur proyek di sekitar pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah meninjau dari semua bahan, cadangan, dari studi pemilik, dan semua informasi lain yang diketahui tentang proyek, manajer proyek harus mengembangkan WBS awal yang mengidentifikasi tugas-tugas utama yang harus dilakukan. Tim proyek terdiri dari anggota dari berbagai departemen seperti arsitektur, sipil, struktural, mekanik, listrik, dan lain-lain. Kontrol proyek itu seperti perkiraan, perencanaan, dan juga penjadwalan, kontrol kualitas, dan lain-lain, serta perwakilan dari pemilik proyek. Jumlah anggota tim akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas proyek. Manajer proyek berfungsi sebagai pemimpin dari sebuah tim tersebut, di mana semua anggota tim mewakili bidang keahlian masing-masing dan bertanggung jawab untuk pendeteksian awal dari masalah potensial yang dapat memiliki efek buruk pada sebuah tujuan, biaya, atau jadwal dari proyek tersebut. Apabila terjadi suatu masalah, setiap anggota tim harus memberitahu atasan langsungnya dan memberitahu manajer dari proyek tersebut. Penting bahwa setiap anggota tim harus memahami tujuan proyek dengan jelas dan menyadari kepentingannya dalam berkontribusi pada keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, kick-off meeting. Tujuan dari pertemuan awal ini ialah untuk menyatukan anggota tim untuk mengidentifikasi siapa yang mengerjakan proyek dan untuk memberikan mereka dasar pengetahuan yang sama tentang proyek, sehingga mereka akan merasa seperti mereka adalah bagian dari suatu tim tersebut. Penting bagi manajer proyek untuk sepenuhnya memahami sebuah tujuan, kebutuhan, anggaran, dan jadwal proyek serta untuk mentransfer informasi ini kepada anggota tim di awal proyek. Secara khusus, ruang lingkup pekerjaan harus ditinjau dengan cermat. Sebelum melakukan kick-off meeting ini, manajer proyek harus menyiapkan data informasi proyek secara umum, termasuk nama proyek, lokasi proyek, nomor rekening pekerjaan, dan informasi lain yang diperlukan oleh tim proyek ini. Langkah pertama dalam memahami apa yang perlu dilakukan, siapa yang akan melakukannya, kapan harus dilakukan, dan berapa biayanya. Terima kasih kepada Taufikur Rahman dan Nikmatul Fadila atas pemaparan materi mereka pada sesi pertama. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi kedua, di mana sesi kedua ini kita akan membahas mengenai paket pekerjaan, peninjauan ulang kerja, rencana kerja proyek, evaluasi proyek, rencana pelaksanaan proyek, serta definisi proyek. Seperti yang telah kita bahas pada sesi pertama, yaitu para manajer proyek akan mengadakan kick-off meeting, di mana kick-off meeting ini sendiri akan diadakan sebelum dilakukannya pengerjaan sebuah proyek.
Nah, manajer proyek bertanggung jawab penuh untuk mengatur semua rencana pendirian proyek, serta di sini manajer proyek akan membutuhkan peran-peran dari anggota tim, di mana dari masing-masing anggota tim akan memberikan masukan-masukan dalam pembangunan sebuah proyek. Nah, kick-off meeting ini juga berfungsi sebagai orientasi yang efektif bagi anggota tim untuk mempelajari persyaratan proyek dan pembatasan anggaran serta jadwal. Nah, pada kick-off meeting ini juga manajer proyek akan menugaskan kepada setiap anggota tim masing-masing untuk meninjau ruang lingkup pada pengerjaan proyek yang diperlukan dan sesuaikah dengan keahlian dari anggota tim masing-masing. Dan di sini juga akan mulai membahas mengenai masalah-masalah yang akan ditemukan dalam pengerjaan proyek, serta untuk mengembangkan anggaran dan jadwal yang telah terjadwal. Apakah anggaran dan jadwal tersebut diperlukan dalam memenuhi ataupun mengerjakan sebuah proyek. Nah, hal ini juga dapat dicapai dengan menyiapkan paket pekerjaan yang akan menggambarkan pekerjaan yang akan dikerjakan oleh anggota tim. Dan untuk membahas yang lebih jelasnya, kita telah terhubung oleh dua pemapar materi pada sesi kedua, di mana untuk pemapar materi pertama kepada Randy Firmansyah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Randy, saya akan melanjutkan penjelasan dari pertemuan kita kali ini yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah work package, yang kedua adalah follow up work, dan yang ketiga adalah project work plan. Nah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang poin yang pertama, yaitu adalah work package atau paket pekerjaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang work package, nah kita akan mengetahui dulu nih fungsi dari work package atau biasa disebut dengan paket pekerjaan. Paket pekerjaan ini memberikan deskripsi terperinci tentang pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek dan untuk mencocokkan rencana awal manajer proyek. Jadi nanti setiap anggota tim itu bertanggung jawab atas pengembangan satu atau lebih paket pekerjaan untuk pekerjaan yang akan dia lakukan. Nah, nanti work package ini atau paket pekerjaan ini dapat berupa from paket pekerjaan. Ini merupakan bentuk keterlibatan tiap personel terhadap manajemen sebuah proyek. Nah, contoh dari from paket pekerjaan ini dapat dilihat di file Word maupun file PPT yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Di bagian, kalian bisa melihat ini bagian materi work package. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang paket pekerjaan ini. Paket pekerjaan ini bisa dibilang merupakan level terendah dalam WBS dan menetapkan dasar untuk penjadwalan, pelacakan, dan kontrol biaya proyek. Paket pekerjaan ini sangat penting untuk manajemen proyek karena hal itu berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan yang berhubungan dengan waktu, biaya, dan orang. Kalau misalnya kalian melihat dari contoh work package atau from paket pekerjaan yang ada di Word dan yang ada di PPT itu pada bagian anggaran, ini merupakan work package pada bagian anggaran. Nah, itu terdapat nomor kode akun menghubungkan pekerjaan PCBS. Nah, demikian juga ada kode bagian jadwal yang menghubungkan pekerjaan dengan OBS. Nomor kode OBS ini mengidentifikasikan dan menghubungkan pekerjaan dengan orang-orang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari work package. Nah, selanjutnya kita akan lanjut menjelaskan tentang follow up work atau peninjauan ulang kerja. Nah, peninjauan ulang kerja ini sangat diperlukan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dalam suatu manajemen proyek. Nah, apa sih fungsi dari peninjauan ulang kerja ini atau follow up work ini? Nah, peninjauan ulang atas pekerjaan yang diperlukan oleh masing-masing anggota tim ini dikarenakan mungkin ada kebutuhan untuk menyesuaikan kembali struktur rincian dari rencana proyek awal yang kurang sesuai. Maka
itu nanti disesuaikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari follow up work atau kasus dari peninjauan ulang kerja. Contohnya itu ketika ada seorang anggota tim yang mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, tetapi dapat menentukan bahwa besarnya pekerjaan itu melebihi apa yang dia dapat jadwalkan karena dia memiliki komitmen sebelumnya untuk proyek yang lain. Nah, dari kasus tersebut, setelah menerima semua proyek pekerja, manajer proyek itu harus mengintegrasikan jadwal semua anggota tim untuk mengembangkan jadwal untuk suatu proyek. Nah, dari kasus tersebut, jika ada jadwal proyek melebihi tanggal penyelesaian yang diisyaratkan, tim secara keseluruhan harus bekerja secara bersama-sama untuk menentukan metode alternatif penjualan pekerjaan. Nah, nanti semua tim itu jika ada proyek itu belum selesai pada waktunya seperti kasus awal tadi, maka semua yang terlibat dalam proyek itu harus bekerja bersama-sama supaya dapat menentukan metode alternatif nih supaya dapat menyelesaikan penjadwalan pada pekerjaan di proyek tersebut. Jika perbedaan antara jadwal yang direncanakan dan jadwal yang telah diperlukan itu dapat diselesaikan dalam tim, manajer proyek kemudian harus menyelesaikan masalah dengan atasan. Jadi bertahap masalah tersebut diselesaikan dalam tim terlebih dahulu. Nah, setelah selesai dalam tim, maka manajer proyek ini akan menyelesaikan masalah dengan atasan. Itu merupakan tahapan dari follow up work atau peninjauan ulang kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari poin yang ketiga dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu adalah project work plan atau rencana kerja proyek. Nah, rencana kerja proyek ini atau project work plan ini memiliki fungsi yaitu sebagai dokumen untuk mengkoordinasikan semua pekerjaan dan sebagai panduan untuk mengelola keseluruhan upaya proyek. Itu menjadi basis untuk mengendalikan semua pekerjaan. Nah, langkah pertama dalam mengorganisir proyek adalah pengembangan WBS. Nah, itu dijelaskan di materi kami sebelumnya, yang sebelum saya. Itu kalian bisa, kalau kalian mengikuti WBS, kalian bisa mendengarkan penjelasan teman saya yang sebelum saya. Nah, WBS ini mendefinisikan pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi tidak menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Proyek yang sukses itu tergantung pada orang untuk membuat sesuatu terjadi. Namun, sekadar memilih orang saja itu tidak cukup. Fungsi utama dalam manajemen proyek adalah untuk mengatur proyek di sekitar pekerjaan yang harus diselesaikan dan kemudian memilih orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan dalam anggaran dan jadwal yang disebut. Jadi, ketika kita membuat suatu proyek itu atau rencana proyek itu, kita harus menentukan apa itu pekerjaannya, kita mendefinisikan itu pekerjaan itu, lalu kita harus memilih orang yang tepat supaya nanti dapat sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah disetujui. Nah, setelah WBS jadi selesai, maka selanjutnya kita adalah menghubungkan OBS dari perusahaan ke pekerjaan yang diperlukan, yang didefinisikan dalam OBS. Jadi itu kita bisa lihat hubungan antara WBS dan OBS ini di Word ataupun di file PPT yang telah kami kirimkan. Nah, hubungan WBS dan OBS ini untuk mengidentifikasi berbagai disiplin ilmu yang bertanggung jawab untuk setiap bagian dari WBS. Nanti manajer proyek itu dengan bantuan manajer disiplin kemudian dapat memulai proses memilih individu dari berbagai departemen disiplin yang akan membentuk tim proyek. Jadi hubungan WBS itu akan dihubungkan dengan OBS dari perusahaan ke pekerjaan. Yaitu manajer proyek itu dibantu dengan masing-masing manajer disiplin, masing-masing manajer yang ada dalam proyek itu. Nah, nanti kemudian terjadilah pemilihan individu dari berbagai departemen
untuk membentuk suatu tim proyek. Nah, menghubungkan WBS dan OBS sama dengan menetapkan kerangka kerja proyek untuk memulai proyek. Setelah kerangka kerja proyek ditetapkan tadi, jadwal proyek dapat dikembangkan untuk memandu waktu, kegiatan, dan pekerjaan terkait antar muka. Waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan dapat diperoleh dari paket pekerjaan. Nah, jadi setelah kita membuat kerangka dari proyek tersebut, nah kita bisa membuat jadwal maupun biaya dari proyek tersebut, dan juga kita bisa membuat from work ticket atau from paket pekerjaan untuk mengawasi dari pekerjaan yang dilakukan dalam suatu manajemen proyek. Nah, itu untuk tahap pengembangan project work plan itu bisa kalian lihat di gambar di bagian project work plan itu ada tahap pengembangan work plan yang sudah saya jelaskan. Itu merupakan bagian dari tahap pengembangan work plan. Nah, gimana sih caranya supaya manajemen ataupun koordinasi sebuah proyek itu supaya efektif? Agar efektif, sistem manajemen proyek harus mengintegrasikan semua aspek proyek, pekerjaan yang dilakukan, siapa yang melakukannya, kapan harus dilakukan, dan berapa biayanya. Pekerjaan aktual kemudian dapat dibandingkan dengan pekerjaan yang direncanakan untuk mengevaluasi kemajuan suatu proyek dan untuk mengembangkan tren untuk diperkirakan dengan biaya penyelesaian dan tujuan. Jadi setiap apapun itu yang ada dalam proyek itu harus kita integrasikan, mulai dari pekerjaannya, siapa yang melakukannya, kapan harus dilakukan, dan berapa biayanya. Nah, semua itu harus diintegrasikan sehingga kita dapat menyelesaikan sebuah proyek itu tepat sasaran dan juga sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan yang saya bahas. Yang pertama adalah work package, yang kedua adalah follow up work, yang ketiga adalah project work plan. Nah, terima kasih. Baiklah, itu adalah sedikit penjelasan dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, saya Solihatin, NIM M1B117017 akan menjelaskan tentang 3 poin materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang evolution of project. Nah, di dalam evolution of project ini, seorang manajer proyek memiliki peran yang sangat penting. Seorang manajer proyek harus ikut serta dari awal proyek hingga akhir suatu proyek itu selesai. Sebab apa? Sebab seorang manajer proyek harus tahu dan memahami situasi proyek apabila suatu waktu nanti proyek mengalami satu kendala di tengah pengerjaan proyek. Nah, sedangkan masalah yang timbul di tengah pengerjaan proyek ini menjadi masalah utama bagi seorang desain proyek. Dalam setiap kasus, manajer proyek ini adalah orang yang sangat penting dalam hal evolution of project. Kenapa? Karena seorang manajer proyek ini memiliki kontak yang sangat erat kaitannya dengan sponsor suatu proyek gitu. Jadi bisa dibilang manajer proyek ini adalah orang utama yang memiliki kontak dengan sponsor proyek tersebut gitu. Nah, ada beberapa fase yang dilalui ketika suatu proyek mengalami perubahan ketika proyek tersebut berlangsung. Yang pertama, ada fase pengembangan sponsor. Selanjutnya, ada fase organik proyek atau fase organisasi proyek atau biasa kita kenal dengan fase rekayasa. Yang selanjutnya, ada fase penghargaan dan juga fase konstruksi. Yang kelima, ada pengujian sistem dan fase startup. Nah, yang terakhir, fase yang harus dilalui ketika perubahan terjadi adalah
penyelesaian proyek dan juga fase penutupan kontrak. Itu merupakan fase yang harus dilalui ketika terjadi satu perubahan ketika proyek sudah berjalan gitu. Selanjutnya, poin materi yang kedua adalah rencana pelaksanaan proyek. Nah, pengembangan rencana pelaksanaan proyek untuk mengelola proses desain merupakan langkah pertama dalam pengembangan proses desain. Maksudnya dalam pengembangan suatu proposal desain gitu. Nah, rencana yang termuat dalam proposal ini harus tercakup di dalam RFP gitu. Interaksi antar orang termasuk personel internal dan juga kontraknya juga harus terdapat dalam proposal. Kemudian RFP yang kita buat ini tidak boleh tidak jelas rancangannya, harus benar-benar jelas ketika kita ingin membuat satu RFP. Sebab nantinya akan menyebabkan terjadinya satu pekerjaan tambahan yang otomatis akan menimbulkan satu kerugian, baik itu jadwalnya nanti yang akan meleset dari perkiraan awal dan juga pembengkakan biaya yang otomatis ini akan menimbulkan satu kerugian bagi pelaksanaan proyek. Kemudian rencana tersebut juga harus mencakup jadwal yang menunjukkan area kerja fase utama termasuk tanggal dari penyelesaian suatu proyek. Nah, anggaran awal keseluruhan harus dikembangkan untuk memandu suatu proyek tersebut agar memastikan tidak ada hal tidak terduga yang nantinya akan terjadi ketika satu proyek tersebut berjalan gitu. Selanjutnya ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah definisi proyek. Definisi ruang lingkup suatu proyek yang buruk itu merupakan sumber dari perubahan proyek, pengerjaan ulang, penjadwalan penundaan, kemudian ada pembengkakan biaya. Otomatis jika sudah mencakup semua itu, otomatis didefinisikan berarti proyek tersebut berjalan sangat buruk. Nah, tim peneliti perencanaan indeks peringkat, tim peneliti perencanaan proyek industri konstruksi institusi mengembangkan indeks peringkat definisi suatu proyek sebagai alat untuk mengukur tingkat definisi suatu proyek. Nah, PDRI atau Indeks Peringkat Definisi Proyek ini terdiri dari 70 elemen dalam 15 kategori yang jauh lebih dalam dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Nah, untuk menentukan PDRI sendiri, masing-masing elemen ini dinilai pada skala antara 1 hingga 5. Otomatis pada peringkat elemen 1 ini mewakili definisi lengkap suatu proyek, sedangkan untuk peringkat elemen 5 ini mewakili elemen yang tidak lengkap atau buruk. Berarti proyek tersebut berjalan sangat buruk begitu. Mungkin demikian beberapa materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Randy Firmansyah dan Solihati atas pemaparan materi mereka pada sesi kedua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi ketiga pemaparan materi, di mana kita akan membahas mengenai masalah dalam mengembangkan definisi proyek, proposal desain, manajer proyek, ruang lingkup anggaran dasar, mini gambar, pengembangan rencana kerja desain. Nah, tanggung jawab pekerjaan dan keahlian dalam anggota tim itu seringkali tidak sinkron terhadap pengerjaan sebuah proyek di Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi ketiga, di mana pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai masalah dalam mengembangkan definisi proyek, proposal desain, manajer proyek, ruang lingkup anggaran dasar, mini gambar, dan pengembangan rencana kerja desain. Nah, seringkali di Indonesia, anggota tim yang mengerjakan ataupun yang membangun sebuah proyek itu keahlian mereka itu tidak sinkron dalam pembangunan sebuah proyek. Nah, tentunya hal ini akan menghambat dalam proses pendirian sebuah proyek. Terkadang hanya beberapa informasi yang mereka ketahui dalam pembangunan sebuah proyek, seperti hanya mengetahui berapa uang yang diperlukan dalam pendirian proyek yang harus dikeluarkan oleh organisasi sponsor.
Permasalahan yang sering ditemukan dalam mengembangkan sebuah proyek itu adalah tanggung jawab pekerjaan dan keahlian dari masing-masing anggota tim pengerjaan proyek itu tidak sinkron dengan pembangunan atau pendirian sebuah proyek. Nah, terkadang satu-satunya informasi yang mereka ketahui itu hanya mengenai jumlah uang yang dikeluarkan oleh organisasi sponsor dan gagasan samar yang diketahui tentang apa sih yang diinginkan oleh organisasi sponsor dalam pengerjaan proyek ini. Nah, seringkali masalah yang ditemukan dalam mengembangkan sebuah proyek yaitu tidak sinkronnya tanggung jawab anggota tim dan keahlian mereka masing-masing dalam pembangunan sebuah proyek. Seringkali masalah yang ditemukan dalam mengembangkan sebuah proyek itu adalah tidak sinkronnya tanggung jawab pekerjaan dan keahlian dari anggota tim masing-masing dalam pembangunan sebuah proyek. Dan biasanya juga ditemukan anggota tim itu hanya mengetahui informasi tetap mengenai jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh organisasi sponsor dan hanya mengetahui gagasan sama tentang apa sih yang diinginkan oleh pemilik organisasi sponsor ini dalam pembangunan sebuah proyek. Nah, pemilik proyek mungkin memiliki daftar keinginan tentang apa yang mereka inginkan. Nah, tetapi satu-satunya informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu hanya mengenai total dananya saja gitu. Untuk jenis situasi ini, perancang proyek ataupun yang mengerjakan proyek itu harus bekerja sama dengan pemilik untuk mengidentifikasi kriteria operasional yang diinginkan dari pembangunan sebuah proyek. Apa sih yang diinginkan oleh pemilik sponsor proyek ini, dan apa sih yang mereka inginkan ketika proyek ini telah selesai dikerjakan. Perancang juga harus membantu pemilik dalam memisahkan apa yang akan mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, perancang juga harus mengubah kebutuhan pemilik menjadi ruang lingkup pekerjaan teknik dan biaya konstruksi untuk menghasilkan proyek akhir. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita telah terhubung oleh dua pemapar materi pada sesi ketiga. Kepada Echa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang masalah dalam mengembangkan suatu definisi di dalam suatu proyek. Nah, terlalu sering waktu yang tidak mencukupi digunakan untuk mendefinisikan persyaratan suatu proyek. Nah, definisi proyek ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar teknik dan konstruksi. Individu-individu ini umumnya memiliki tanggung jawab suatu pekerjaan yang melibatkan keuangan atau mengelola unit bisnis di organisasi sponsor. Tanggung jawab pekerjaan dan suatu keahlian mereka seringkali tidak berkaitan dengan mendefinisikan suatu persyaratan di dalam proyek di Indonesia dan dikonversi menjadi desain dan konstruksi teknik. Terkadang, satu-satunya informasi tetap yang diketahui tentang proyek adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan suatu pemilik dengan hanya gagasan samar tentang apa yang diinginkan pemilik dari pengeluaran uang tersebut. Nah, pemilik mungkin memiliki daftar keinginan tentang apa yang diinginkannya, tetapi satu-satunya informasi perusahaan adalah jumlah total dana yang tersedia. Untuk jenis situasi ini, perancangan harus bekerja sama dengan pemilik untuk mengidentifikasi suatu kriteria operasional yang diinginkan dari proyek, seperti apa yang ingin dilakukan oleh pemilik dengan proyek ketika selesai. Nah, perancangan harus membantu pemilik dalam memisahkan apa yang dia butuhkan dari apa yang dia inginkan. Nah, pekerjaan teknik dan biaya konstruksi menghasilkan suatu hasil proyek. Nah, jika ada pergantian orang yang tinggi adalah dalam masalah lain dalam mendefinisikan tujuan, banyak organisasi pemilik yang sering mempromosikan dan menugaskan kembali personilnya. Nah, pergantian orang menyebabkan perubahan prioritas pada suatu proyek mencapai tahap persetujuan.
di mana orang-orang yang menetapkan definisi awal proyek mungkin tidak akan lagi terlibat. Tapi anggota kelompok operasi saat ini akan menggunakan proyek ketika selesai harus dilibatkan untuk memastikan bahwa definisi proyek tersebut akan memenuhi tugas dan sasaran mereka. Tujuan dan sasaran harus dikuantifikasi dan didokumentasikan secara memadai. Ini memudahkan koordinasi antara organisasi dan tim sponsor proyek. Nah, definisi proyek ini juga merupakan persyaratan untuk mencapai pekerjaan, karena anggota tim harus tahu apa proyek itu sebelum mereka merencanakannya. Terlalu sering ada terburu-buru pada fase keimplementasi, bahkan sebelum ada pemahaman yang baik dan persetujuan definisi proyek, mendapat persetujuan tim awal tentang definisi mengenai ruang lingkup proyek merayap di luar kendali. Nah, ini merupakan tentang definisi suatu proyek. Nah, selanjutnya ada tentang proposal design. Nah, setelah menerima pemerintahan proposal, manajer proyek desain harus berhati-hati meninjaunya untuk mengetahui isu-isu global yang terkait dengan hubungan lingkungan dan masyarakat. Nah, limbah berbahaya, strategi penawarannya, diperlukan dengan peraturan, harapan dan tujuan pelanggannya. Tapi masalah ini biasanya sering terjadi. Nah, dan ini harus dikembangkan secara rinci di kemudian hari, karena manajer proyek harus mengetahui semua aspek proyek tersebut. Nah, tujuan proposal ini adalah untuk mengidentifikasi ruang lingkup dan mengembangkan anggaran dan jadwal untuk mempersiapkan desain. Nah, proposal proyek dapat secara formal sebagai permintaan kualifikasi untuk sponsor baru, atau informasi seperti garis besar singkat, lingkup dan perluasan pekerjaan yang ada. Nah, selama tahap awal pengembangan suatu proyek ini, insinyur desain harus mengubah definisi proyek sponsor menjadi lingkup pekerjaan rekayasa. Namun, insinyur desain mungkin merasa definisi sponsor tidak memadai atau mungkin merasa ada informasi yang hilang. Nah, sponsor harus dihubungi untuk klarifikasi. Namun, kadang-kadang sponsor tidak dapat sepenuhnya mengklarifikasi atau merespon dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, untuk situasi ini, maka insinyur desain harus mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan teknik sesuai kemampuannya dan kemudian mengembangkan anggaran dan jadwal berdasarkan pada ruang lingkup pekerjaan yang diasumsikan oleh desainer. Maka wajib mendokumentasikan dan berkomunikasi dengan sponsor asumsi yang dibuat dampak bekerja pada total proyek. Nah, ini pada dasarnya mengunci ruang lingkup pekerjaan proyek saat ini. Nah, jika anggaran atau perkiraan biaya untuk desain tidak diketahui, maka besarnya proyek atau estimasi biaya konstruksi harus didaftarkan. Setelah bagian atas formulir selesai, diserahkan kepada manajemen untuk ditinjau dan disetujui. Nah, analisis formulir proposal proyek telah selesai dan kemungkinan manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi proyek mendasar. Nah, manajer proyek desain juga harus bertanggung jawab untuk mengelola koordinasi upaya proposal. Nah, di antara tugasnya adalah yang pertama, menentukan ruang lingkup pekerjaan untuk proyek. Yang kedua, membuat rencana kerja termasuk anggaran jadwal untuk upaya proyek. Yang ketiga, memantau rencana kerja untuk memastikan komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajer disiplin untuk mengidentifikasi personilnya. Yang kelima, membantu dalam mempersiapkan dokumen proposal, menghadiri wawancara sponsor. Yang keenam, berpartisipasi dalam menetapkan jadwal tingkat asimilasi daftar hasil proyek. Nah, manajer disiplin harus bertanggung jawab dan menyediakan dukungan teknis untuk suatu proposal. Dukungan ini mencakup penugasan personil, membuat desain awal, meninjau informasi, sponsor, dan ulasan kontrol. Selanjutnya ada organisasi teknik. Nah, organisasi teknik ini para anggota tim harus dilibatkan dalam proyek secepat mungkin, terutama selama tahap persiapan proposal, karena
insinyur desain yang benar-benar akan melakukan pekerjaan ini sangat berharga untuk mendefinisikan ruang lingkup, mengidentifikasi potensi masalah, dan menyiapkan anggaran dan jadwal yang realistis untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, terlalu sering para desainer tidak terpisah dan perpisahan atau proposal atau tidak terlibat proposal diajukan kepada dan disetujui oleh pemilik. Nah, pada saat itu ruang lingkup anggaran dan jadwal dapat diperbaiki. Untuk mengelola upaya desain secara efektif, bagian organisasi harus dikembangkan untuk setiap suatu proyek. Nah, untuk mengelola upaya desain secara efektif, bagian organisasi harus dikembangkan untuk setiap proyek. Nah, bagian organisasi efektif untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab manajer, teknik dan anggotanya tim selama desain. Nah, di sini harus ada pemahaman yang jelas tentang hubungan pelaporan semua anggota tim teknik. Nah, jika konsultan eksternal terlibat, maka harus ada uraian yang jelas tentang hubungan pelaporan mereka serta peran dan tanggung jawab mereka. Harus ada daftar anggota kunci tim teknik termasuk konsultan, di mana beliau bersama dengan nomor telepon, nomor fax dan alamat mereka. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang ruang lingkup dasar anggaran. Nah, ruang lingkup dasar anggaran ini perlu kita perhatikan atau kita buat sebelum suatu proposal proyek diajukan. Nah, langkah-langkah untuk menentukan ruang lingkup dasar anggaran yaitu dengan 3 langkah, yaitu 3 cara. Yang pertama yaitu yang terlebih dahulu harus kita buat yaitu membuat formulir daftar periksa proposal proyek. Formulir ini dibuat agar dapat membantu merumuskan anggaran untuk layanan desain perkiraan. Formulir ini juga membantu dalam mengembangkan struktur rincian kerja akhir dan struktur rincian organisasi untuk proyek. Dengan demikian, lembar detail proposal proyek membentuk dasar untuk mengatur dan mengelola proyek. Definisi lingkup dan perkiraan anggaran harus selengkapnya dan seakurat mungkin kita buat. Ini sebagai tanggung jawab dari setiap pihak dalam mendesain secara menyeluruh dan memeriksa definisi proyek dari organisasi yang mensponsori dan mengubah definisi proyek menjadi definisi lingkup teknik. Nah, dalam formulir ini atau form ini berisi tentang data-data dari proyek yang akan kita buat, yaitu berupa dokumen, support, dan client interview. Dokumen berupa data-data dari dokumen atau data-data dari proposal atau proyek yang akan kita buat. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam menentukan ruang lingkup dasar anggaran yaitu dengan membuat lembar formulir detail proposal proyek. Setelah data proyek yang pada form sebelumnya selesai kita buat, nah selanjutnya kita membuat lembar formulir detail proposal proyek. Setiap formulir dan dokumentasi pendukung harus ditinjau dengan setiap pihak atau setiap divisi yang sesuai dengan perwakilan divisi tersebut dalam membidangi apa divisi tersebut di dalam proyek ini. Setiap divisi harus memperkirakan jam kerja desain yang harus diperlukan untuk setiap kategori personil yang diperlukan untuk menyelesaikan lingkup pekerjaan yang diminta. Perkiraan ini akan memerlukan persiapan kerangka lingkup terperinci, daftar spesifikasi yang diperlukan, dan daftar gambar awal. Dalam form ini berisi tentang detail dari suatu proyek yaitu dapat berisi nama manajer, nama personal kerja, nama klien, dan sebagainya yang tentang formulir dari detail proyek tersebut. Nah, langkah terakhir yang akan kita lakukan dalam menentukan ruang lingkup dasar anggaran yaitu membuat formulir anggaran proposal proyek. Nah, setelah desain proyek telah disetujui atau telah kita buat, nah formulir anggaran proyek perlu kita buat. Formulir ini mengkompilasi semua informasi yang diterima dari manajer, baik dalam manajer dan divisi ini maupun divisi yang terdapat dalam suatu proyek tersebut.
Selama proses penganggaran, pemeriksaan harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kekeliruan atau keliru dalam melakukan anggaran tersebut, untuk memastikan upaya desain dapat diselesaikan dalam anggaran. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang mini drawing. Mini drawing ini yaitu suatu metode untuk proposal desain, yaitu metode yang efektif dan terorganisir mendefinisikan gambar, desain, dan spesifikasi. Mini drawing terkadang disebut kartun atau gambar karena dibuat dengan tangan, dengan resolusi atau dengan tingkat itu 8% kali 11 kertas untuk mewakili ukuran penuh gambar yang akan dikembangkan dalam upaya desain. Satu set lengkap mini drawing atau mini gambar untuk proyek termasuk halaman judul, rencana pandangan, elevasi, bagian, jadwal, dan rincian dalam urusan akan muncul dalam gambar akhir. Nah, materi terakhir yaitu yang akan saya jelaskan, pengembangan rencana kerja desain. Tingkat detail rencana kerja tergantung pada jadwal waktu dan alokasi anggaran untuk menyiapkan dokumen desain dan kontrak. Persiapan jadwal harus dilakukan atau dimulai selama persiapan proposal atau sesegera mungkin setelah tanggal teken kontrak. Nah, desain rencana kerja dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama, metode BPS. Metode ini cenderung dilakukan untuk proyek berskala besar atau dengan kurun waktu yang cukup panjang. Metode BPS direkomendasikan untuk proyek yang lebih besar atau lebih kompleks karena format ini memberikan tingkat detail yang lebih baik dan definisi yang lebih jelas dan saling ketergantungan tugas kerja. Nah, metode yang selanjutnya yaitu metode grafik batang. Metode ini cenderung dilakukan untuk proyek-proyek yang singkat atau yang kecil. Untuk proyek desain kecil yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dapat dilakukan dengan metode grafik batang yang menunjukkan setiap tugas dalam urutan kronologis sederhana dan mudah diikuti. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai kontrol proyek teknik dan pengukuran kemajuan desain engineering. Nah, pada kontrol proyek teknik, untuk setiap upaya desain itu harus ada proses dalam mengendalikan perubahan dalam ruang lingkup yang ada. Nah, proses perubahan ruang lingkup itu harus memastikan bahwa ketika perubahan ruang lingkup itu terjadi, dampak perubahan pada biaya dan jadwal proyek itu harus dipahami sepenuhnya oleh semua anggota tim proyek. Suatu sistem juga harus ditetapkan untuk pengendalian biaya. Sistem juga harus menggambarkan peran dan tanggung jawab dari manajer teknik ataupun dari masing-masing anggota tim, termasuk juga dari tanggung jawab konsultan yang dari luar. Nah, sistem ini juga harus mencakup CBS untuk rekayasa. Konfigurasi biaya untuk engineering dan bagaimana hal itu akan dikelola adalah faktor penting dalam pengendalian biaya upaya desain, di mana suatu sistem untuk pengendalian biaya harus menetapkan proses yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan untuk perubahan dalam anggaran keteknikan. Sistem kontrol biaya juga harus mencakup prosedur untuk mengukur produktivitas dan melaporkan kinerja biayanya. Selanjutnya, yaitu mengenai pengukuran kemajuan desain engineer, di mana tujuan dari rencana proyek sendiri adalah yaitu berhasil mengendalikan proyek dan untuk memastikan penyelesaian sesuai dengan anggaran dan jadwal yang ada. Nah, mengukur kemajuan suatu proyek dapat dilakukan dengan mendukung manajemen dalam menetapkan rencana realistis untuk pelaksanaan semua proyek dan memberikan manajer proyek dan klien dengan analisis yang konsisten tentang kinerja proyek. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengukuran kemajuan desain engineering, di mana tujuan dari rencana proyek itu sendiri merupakan menentukan apakah berhasil atau tidaknya dalam mengendalikan sebuah pembangunan proyek dan untuk memastikan penyelesaian sebuah proyek itu sesuaikah dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, dalam mengukur kemajuan proyek,
Nah, itu dapat dilakukan dengan mendukung para manajemen dalam menetapkan rencana realistis untuk pelaksanaan suatu proyek dan memberikan manajer proyek beserta klien dengan analisis yang konsisten tentang pengerjaan kinerja dari proyek. Nah, pengukuran kemajuan juga menyediakan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi apakah akan terjadi penyimpangan dari rencana proyek yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengetahui pertumbuhan dari ruang lingkup proyek itu sendiri. Untuk mengontrol pekerjaan para engineering, sebuah daftar gambar, daftar spesifikasi, daftar peralatan, dan daftar instrumen dapat digunakan untuk menentukan status proyek dan perencanaan lanjutan setelah pendirian proyek. Nah, setelah menyelesaikan proposal proyek, manajer proyek juga harus membangun sistem untuk mengukur kemajuan dari desain teknik. Hasil desain teknik juga termasuk dalam melakukan perhitungan, menghasilkan gambar, dan spesifikasi penulisan untuk proyek. Nah, hasil kerja ini dapat didefinisikan dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam struktur rincian kerja dan dapat digunakan dalam menentukan anggaran untuk desain. Nah, seperti pada tabel 7.1 pada halaman 135 itu merupakan contoh ilustrasi dari sistem pengukuran kemajuan untuk desain teknik. Sistem ini dipecah menjadi beberapa paket kerja di mana terdiri dari beberapa ilmu disiplin teknik seperti teknik arsitektur, teknik sipil, struktural, kelistrikan, instrumentasi, dan teknik mesin. Sistem ini juga mencakup jam yang akan diperlukan dalam menghasilkan sebuah gambar serta rincian dari presentasi waktu untuk menghasilkan perhitungan desain dan gambar untuk setiap disiplin ilmu keteknikan. Nah, informasi dalam tabel ini juga membentuk dasar untuk mengukur biaya dan menjadwalkan kinerja yang dibahas pada bab 9 untuk materi selanjutnya. Dalam mengukur kemajuan desain keteknikan itu juga lumayan sulit untuk dilakukan karena dalam membuat sebuah desain itu merupakan proses yang kreatif di mana diperlukan cukup banyak waktu yang akan dihabiskan dalam mendesain suatu desain proyek. Dalam mengukur kemajuan desain itu sulit dilakukan karena desain merupakan sebuah proses yang kreatif di mana kadang-kadang memerlukan cukup banyak waktu yang dihabiskan dalam mendesain tanpa melihat hasil fisik apapun. Misalnya, banyak nih simulasi komputer yang mungkin diperlukan selama dalam menganalisis sebuah desain. Nah, jumlah jam kerja dan waktu yang akan diperlukan itu juga pasti cukup signifikan dalam sebuah upaya simulasi. Tapi jika simulasi ini tidak selesai, maka akan menyebabkan tidak adanya gambar yang diproduksi untuk menunjukkan kemajuan ataupun hasil dari fisik pembuatan sebuah desain. Demikian pula, banyak gambar yang mungkin hampir selesai, namun tidak ada satupun yang dikatakan selesai secara keseluruhan. Nah, hal ini juga sulit untuk mendefinisikan gambar yang setengah jadi karena dalam mengukur kemajuan desain dengan menghitung jumlah gambar yang sudah selesai itu mungkin tidak sepenuhnya efektif untuk mengukur apakah kemajuan upaya desain itu telah dilaksanakan secara keseluruhan atau tidak. Nah, sebagian besar sponsor itu umumnya meminta pencapaian penting yang terukur dengan jelas dalam tahapan penyelesaian suatu proyek dalam jadwal desain yang sebagai tinjauan mereka dalam menilai apakah proyek yang dikerjakan itu sesuai dengan kategori yang diminta ataukah tidak. Misalnya nih, mungkin ada 60% pembuatan lengkap dalam mendesain milestone yang dirancang dan oleh pembangun proyek dan akan ditinjau kembali oleh sponsor. Nah, harus ada persetujuan antara sponsor dan tim desain untuk mendefinisikan dan mengukur 60% desain itu selesai. Nah, misalnya desain 60% ini yang selesai dapat didefinisikan sebagai penyelesaian semua pekerjaan arsitektur dan struktural pekerjaan. Nah, penyelesaian 50%-nya itu adalah gambar kelistrikan dan 25% itu dari gambar mekanik dan inisiasi penulisan spesifikasi.
Demikianlah pemaparan materi yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota dari kelompok 3. Jika ada terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun dalam penyampaian materi, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut dan mohon koreksi.